Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Najwa Shihab pernah berkata bahwasannya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu kami sebagai kelompok 5 akan membawakan presentasi terbaik kami. Terima kasih kepada Bapak Fawaz Muhammad Irsyad yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada kami. Bimbingan dan inspirasi Bapak sangat berarti dalam persiapan menyampaikan presentasi PPT ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Fitri selaku moderator dan presentator ke-1. Di samping saya ada Juhrupa Ainia Salama sebagai presentator kedua, dan di samping Juhrupa Ainia Salama ada Husni Mubarak sebagai presentator ketiga, dan di samping Husni Mubarak ada Agnia Aulia sebagai presentator keempat, dan di samping Agnia Aulia ada Satya Bobriski sebagai presentator kelima. Nah, untuk rangkaian daftar isi ada pengertian, ada tujuan, ada penerapan di berbagai bidang, jenis-jenis sampah, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Oke, sekarang saya akan membacakan dan menjelaskan tentang pengertian mengelola limbah. Yang pertama akan saya bacakan dulu apa itu pengertian mengelola limbah. Pengertian mengelola limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan atau proses produksi yang tidak diinginkan karena tidak memiliki nilai guna atau nilai ekonomis lagi. Limbah bisa berbentuk padat, cair, atau gas dan dapat menimbulkan masalah lingkungan serta kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Dan sekarang pengertiannya. Limbah adalah sisa buangan dari suatu kegiatan yang tidak lagi bernilai atau berguna, dapat berupa padat, cair, atau gas, dan berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Lalu, adapun pengertian pengolahan limbah. Pengolahan limbah adalah proses mengubah karakteristik limbah melalui metode fisika, kimia, atau biologi untuk mengurangi atau menghilangkan polutan sehingga menjadi lebih aman, tidak berbahaya, dan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang atau digunakan kembali. Baik, di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu, lalu setelah itu dilanjut untuk menjelaskannya. Tujuan mengelola limbah. Tujuan pengolahan limbah 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle adalah untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat sumber daya alam, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Prinsip ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Setelah saya baca-baca tadi, dapat saya pahami bahwa pengolahan limbah dengan metode 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle mempunyai tujuannya masing-masing, yaitu untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali barang bekas, dan mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis. Nah, dari ketiga tujuan 3R tadi mempunyai maksud masing-masing juga. Maksud tujuannya adalah menghemat sumber daya alam, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menciptakan lingkungan baru yang lebih bersih dan sehat untuk kesejahteraan masyarakat. Ini saya akan menjelaskan metode 3R. Apa itu 3R? 3R adalah metode pengolahan sampah atau limbah dengan 3 prinsip yang paling dasar, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa arti ketiga kata tersebut? Yang pertama ada kata reduce. Reduce memiliki artian yaitu mengurangi sampah. Yang kedua ada reuse. Reuse memiliki arti yaitu menggunakan kembali sampah yang layak pakai. Yang ketiga ada recycle. Recycle berarti mendaur ulang sampah yang masih layak pakai dengan cara yang berbeda sampai membentuk produk baru. Dan cara menerapkannya tentu saja berbeda. Cara menerapkan reduce adalah kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan menghemat kertas. Dan yang kedua, ada penerapan reuse. Cara penerapan reuse adalah seperti kita membeli sebuah botol minum dan setelah menggunakannya kita tidak membuangnya, tapi kita menggunakannya kembali. Lalu yang terakhir ada recycle. Cara menerapkannya sangatlah mudah. Seperti kita mengumpulkan barang-barang yang akan kita daur ulang. Setelah daur ulang,
kita akan mendapat barang baru yang lebih baik daripada barang sebelumnya. Biasanya seperti pupuk atau produk lain seperti botol kaca. Lalu selanjutnya, penerapan dari berbagai bidang. Penerapan 3R berbagai bidang ada 3 poin. Yang pertama, ada di bidang energi. Di bidang energi kita mendapat panel surya, biogas, biofuel, dan pembangkit listrik tenaga air, angin, dan panas bumi. Lalu ada di bidang transportasi, ada kendaraan listrik, mobil atau bus surya, dan kendaraan hidrogen. Lalu di bidang ketiga ada lingkungan. Yang pertama ada biopori. Biopori yaitu lubang resapan air hujan yang berguna untuk mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air. Lalu yang kedua ada fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman seperti eceng gondok untuk membersihkan limbah berbahaya. Yang ketiga ada teknik pengolahan sampah sederhana dengan menggunakan lapisan kerikil, arang, dan sambal kelapa. Yang keempat ada osmosis balik, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Cukuplah dari penjelasan prinsip 3R dan penerapan berbagai bidangnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Sampah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami atau makhluk hidup, seperti tumbuhan atau hewan. Contoh sampah organik adalah daun-daunan, kulit buah, ampas kopi, dan juga roti. Sampah organik dapat terurai secara alami karena berasal dari bahan-bahan alami. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari non-alami dan atau hasil olahan manusia. Karena sampah tersebut tidak bisa terurai secara alami, lalu bisa menggunakan metode reuse atau recycle. Seperti contoh sampah anorganik adalah plastik, kantong, botol, kemasan, kaca, dan styrofoam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah organik. Sampah organik bisa dikelola menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompos. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusukan yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Yang kedua, pakan ternak. Pakan adalah asupan atau makanan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat yang paling penting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan vitaminnya seimbang. Yang ketiga, biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan aktivitas aerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya manusia dan hewan, limbah domestik, dan limbah organik. Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan menjelaskannya. Daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. 1. Pemilahan sampah. Biasakan memisahkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam di rumah. 2. Penggunaan ulang. Gunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca, atau kardus sebelum dibuang. 3. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Kurangi penggunaan produk berbahan plastik atau kertas sekali pakai. Jadi penjelasan dari materi ini adalah kita harus dibiasakan untuk memisahkan terlebih dahulu sampah anorganik. Karena apa? Karena sampah anorganik sulit terurai. Lalu kita harus dibiasakan menggunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca, atau kardus sebelum dibuang, karena itu bisa mengurangi produksi limbah anorganik dan bisa memperpanjang masa pakai benda tersebut.
Lalu kurangilah penggunaan produk berbahan plastik atau kertas sekali pakai agar mengurangi produksi limbah anorganik. Waktu. Pengelolaan sampah B3 di rumah tangga. Yang pertama, baterai. Simpan baterai bekas dalam wadah tertutup sampai ada program pengumpulan baterai di daerah atau toko elektronik. Yang kedua, obat-obatan. Jangan dibuang ke saluran air atau tempat sampah biasa. Bawa ke apotek atau program pengumpulan limbah medis. Yang ketiga, lampu neon dan LED. Jangan dibuang ke tempat sampah biasa karena mengandung merkuri. Cari fasilitas atau program pengumpulan khusus. Peralatan elektronik. Ikuti program e-waste recycling atau pengumpulan elektronik bekas yang disediakan oleh toko atau pemerintah setempat. Jadi penjelasan dari materi ini adalah jika kita mempunyai sampah B3, jangan dibuang sembarangan karena sampah B3 dapat merusak lingkungan. Lebih baik disimpan di tempat yang aman, lalu buanglah saat ada program pengelolaan sampah B3. Dengan demikianlah presentasi PPT yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami masih belajar. Semoga presentasi PPT yang dapat kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.